panjatkan syukur kita kepada Allah yang sampai pada hari ini Allah masih dan telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama kita tolak ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini sebagaimana
berjalan pada malam hari, tapi kita tidak boleh pas sahabat di apa Isra kemana alun-alun malam hari akan berjalan-jalan di alun dia mengatakan saya akan Isra, walaupun Isra itu berjalan malam, jalan-jalan malam, tapi itu bahasa kita itu adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj itu artinya naik, tapi istilahnya naiknya Rasulullah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Tidak boleh mas berangkat kok Mi'raj tadi berkubat kok bocor karena itu kok ekor kenapa aku berkekor apa kok ada yang bocor terus saya lihat itu saya ekor itu menurut bapak ibu itulah dari soal itu tidak kok untuk kita, tapi itu khusus Rasulullah, dan Mi'raj itu juga khusus Rasulullah, dan Mi'raj kemana itu juga khusus Rasulullah. Jangan sampai nanti malam ke gedung 38 kabupaten saya Mi'raj. Nah, itulah Bapak. Jadi perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis itu, dan itu diisrokan. Rasulullah itu dijalankan oleh Allah dan bergerak dengan memakai apa buruk kilat. Buruk itu ada kilat kendaraan yang sangat cepat. Langkahnya satu jalan itu sepanjang mata memandang. Kalau kita memandang ke atas, ya, kita memandang ke atas itu apa? Bukan lintang, lintang itu sekian. Nah, itu buruk. Cepatnya bukan. Dan ini adalah termasuk kita beriman terhadap hal yang tidak bisa aku jadi oke, dan hal itu jadi roke, itu aku jadi rohmu itu surburuk digandeng buruk itu ibu mama roh jaga. Jadi ini terus Mi'raj itu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bapak, ibu, para ulama menyampaikan itu keyakinan kita harus yakin bahwa memang Rasulullah itu berdasarkan beberapa hadis yang disampaikan tadi, 20 hadis itu tidak buku tapi khusus sampai di hadis saya tidak juga Pak Edi bisa kira-kira jam 5 lebih belum kesini membaca buku. Pandangan ketetapannya para ulama itu namun Bapak, para cendekiawan dulu ada perbedaan pendapat. Kapan waktunya Isra? Kalau Isra benar-benar yakin semuanya, tapi kapannya pelaksanaan itu terjadi? Hakikatnya terjadi perbedaan pendapat. Kapan? Tapi Bapak itu tentang waktunya itu bukan hal yang
bulan Rajab, tahun ke-13 setelah kenabian. Kemudian ada lagi yang mengatakan terjadi setahun, ya, setahun 2 bulan sebelum hijrah. Jadi ada kelebihan setahun lebih 2 bulan sebelum. Terus dia mengatakan tepatnya bulan Muharram. Jadi bukan bulan Rajab, tapi bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada lagi yang mengatakan terjadi setahun sebelum hijrah. Jadi umpama hijrah tahun 2027 itu tahun ini. Terus atau bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah kenabian. Jadi bulan Rabiul Awal. Bapak-bapak, itulah beberapa pendapat. Tapi sekali lagi tentang waktu itu bukan suatu hal yang penting. Tapi yang penting adalah kita yakin bahwa Rasulullah itu di Isra dan di Mi'raj. Dan 6 pendapat itu Bapak Syekh Sabiqur Rahman Al-Mubarakputih itu mengatakan pendapat 1 sampai 3 tadi tidak benar. Dia mengatakan tidak benar. Dia mengatakan apa? Seperti pendapat Dr. Bali tadi, kemudian siapa? Imam Nawawi, kemudian dapat alamat 10 kenabian terjadi pada 27 Rajab. Itu dia mengatakan itu salah. Terus karena ada pendapat yang simpel bilang tidak betul. Yang 3 dia mengatakan dan 3 itu mana yang sahih. Dia juga tidak punya pendapat mana yang paling sahih. Karena memang tidak Allah tidak menjelaskan kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Kalau memang waktu itu penting, Allah pasti menjelaskan. Tapi Allah itu dalam surat Al-Isra itu Allah umum. Subhanallah di asra bi nabiyyi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam ila masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Allah bibarakna kaulah, yang dia itu diserahkan itu Allah memberikan barokah di kanan dirinya, diberikan pelajaran, diberikan contoh sehingga dalam hadis itu diterangkan Rasulullah itu pada waktu Isra Mi'raj itu melihat ini dan itu dari jalan mulai dari mana Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu oleh malaikat diberikan pelajaran-pelajaran, diberikan kejadian-kejadian ditunjukkan. Tapi ini termasuk hal yang orang lain tidak tahu, yang tahu adalah Rasulullah. Contoh, Rasulullah tahu ini apa kok ada orang menanam padi di
di apa panen ini belum selesai kok belakangnya tunggu lagi dari apa? Itu dikatakan itulah umatmu yang bernama Solih menafkahkan hartanya untuk kepentingan Allah, selalu memberikan ganti. Kalau kita membaca ini Al-Quran menyampaikan mulai
cantik itu diberi nama Zulaikha. Seandainya anak-anak tidak cantik, gantinya cantik itu diberi nama Zulaikha. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah hakikatnya tentang kapal Isra. Tapi kebanyakan orang banyak orang yang tanggal 27 Roja itu sudah kesepakatan para ulama, walaupun hakikatnya kalau kita pelajari itu satu sama lain berbeda, tidak usah dipermasalahkan. Yang tadi yang kita adalah betul Rasulullah di Isra Mi'raj. Sekarang bapak ibu yang mau Rasulullah itu di Isra Mi'raj. Sebelumnya bapak ibu, Rasulullah itu mengalami namanya tahun Amul Hazm, yaitu tahun berduka cita, tahun bilasung kawa, pamannya wafat, istrinya wafat. Orang itu tapi juga Rasulullah, orang itu istrinya wafat, orang didik, gila apa ya tidak perlu ngalami ya, tapi itu saya pernah itu ada Pak siapa ya, habis cukup mati dan di sini, iya, mulai dari punya istri juga di Singapura, dan dia dengan awet, no. Karena itu sampai Rasulullah itu saya baca dalam buku 40 hadis wasiat kepada wanita itu bisa tidak masuk neraka surga itu gara-gara memberi makan kepada anaknya, dulang anaknya. Wanita itu kalau bapak kan tidak bisa, itu bisa memberi makan pada anak itu menyebabkan nanti dia itu tidak masuk neraka. Sampai itu sahabat bertanya, kalau dia mau memberi makan dua anaknya menyebabkan dia tidak masuk. Terus ada sahabat yang kalau tiga bayar ya kalah. Jadi wanita itu kok anak-anak makin banyak, mengobati itu makin selamat. Lalu kita saja supaya anak-anak itu lebih sampai dikatakan dalam hadis 41 ada wanita memberi kurban pada anaknya, kurbannya dua, sisi 1/3, satu kasihkan anaknya satunya satu, yang satu itu untuk dia. Terus apa? Ternyata anaknya yang kedua itu masih minta lagi. Akhirnya ibu itu rela tidak makan, rumah itu diberikan. Itu orang ibu itu seperti itu. Bapak, itu seperti itu wanita. Dan tapi juga ada wanita yang berutang. Wahai Rasulullah, kalau Al-Quran itu kok semuanya laki-laki wanita atau tidak? Akhirnya turun ayat al-muslimun wal-muslimat, mu'minin wal-mu'minat, wal-mu'min wal-mu'minat, wal-mu'min wal-mu'minat, wal-mu'min wal-mu'minat, dan seterusnya itu gara-gara ada wanita yang
Nah, situasi yang seperti ini, Bapak-bapak, Ibu, dan Rasul berdakwah itu ada 4 orang Quraisy menghadap kepada Nabi, ada 14. Ada 14 orang menghadap kepada Nabi dengan kata-kata yang menyakitkan. Siapa 14 itu? Pertama Uqbah, kedua Syaibah, anaknya Rabi'ah. Bahkan Rabi'ah itu wanita Allah benar itu berbuat jelek, maka akhirnya dia itu berubah menjadi orang yang beriman kuat. Itu Rabi'ah. Terus yang ketiga Abu Sufyan bin Harb. Terus yang keempat seorang dari Bani Abu Dhar, ya, keturunan Abu Dhar. Bahkan Abu Dhar itu siapa? Orang yang terkenal dengan Nabi sampai dia itu minta jabatan diberitahu oleh Nabi, Abu Dhar, kamu jangan minta jabatan, bergerak kuat, orang mampu, kamu jangan minta jabatan. Nah, keluarga Nabi mengatakan jabatan itu kalau diminta segala urusannya ada dia. Allah tidak membantu. Tapi kalau orang tidak minta jabatan, tapi diberi jabatan, diberi amanah, Allah akan memberikan bantuan. Ya, itu ada. Terus ada Abul Bukhari Rawi. Kemudian ada Al-Aswad bin Abdul Muttalib, ada Rabi'ah bin Al-Aswad, ada Walid bin Al-Mughirah, ada Abu Jahal. Abu Jahal itu seorang paling banyak orang kenal. Jadi pahit pamannya Nabi sendiri. Coba bapak-bapak, seorang setiap kata-kata yang baik musuhnya pahit dewi. Kita bagaimana? Kita pahit dewi bapak dewi sudah dimusuhi bro seperti apa? Rasulullah itu 2 Abu Jahal dan Abu Lahab, dan jadi musuhnya gara-gara menjaga martabat 2 orang. Jadi betul ya tak artinya, tapi aku pun dari dunia, aku pun ada di pimpinan. Ya, karena dia pernah seperti kita pengajian ini, sisi pondok-pondok, sisi belum. Aku jangan ini satu aku lagi aku lah belum. Aku jangan ini aku jangan aku lah terus sampai ngerti jadi sama. Terus Abdullah bin Maya bin Khalaf, terus ada Asri, terus Nasib dan Mulaika. 4 ini bapak-bapak 14 orang itu menghadap kepada Rasulullah, dan waktu itu Rasulullah sedang saat berlangsung terus pikiran suara karuan. Tapi ya Rasulullah tidak seperti bujurnya situ terus berapi saya tidak. Ya tidak. Apa? Dia datang itu bapak-bapak ibu menantang Rasulullah, bukan akan beriman, tapi dia menantang Rasulullah. Corone nek kancaku iki dari utusannya Allah jajan apa?
saya tantangan lakukan main. Dulu saya itu di daerah Sabo itu kan, Sabo kan. Daerah saya, istri saya itu kan Gunung Banyu Juwana. Dulu kan, sampai ke rumah mertua saya itu sumurnya 2 lah. Waktu itu yang sulit kalau minta air lalu ke Suko, air itu sekian. Waktu itu saya punya kakak itu biasa nurut banyu sama-sama. Tapi sekarang ya ada sumur pada tempat itu. Ini di sana bapak-bapak itu 14 orang bukan. Jadi dia mengenal orang percaya mulai. Tapi aku percaya mereka bisa memancarkan air. Jadi dia bersejodoh tangan lah. Lamun itu timbangkan orang ngomong. Tantangannya itu sampaikan. Atau al-takunu laka jannah min nakhil. Kamu tidak itu atau kamu membuat kebun kurma. Dalam dulu dia mengatakan bangkai kebun kurma. Wanginakin anggur, kebun kurma, anggur, waktu wajib anham. Terus apa? Kamu menanam kebun kurma, anggur itu akhirnya mengalir terus. Itu dia sifatnya seperti orang-orang Quraisy. Belum itu saja Bapak. Al-Qur'an sama al-Qamal Jakarta Arena Isaban Al-Qabilahi Wal-Malaikatu Qabila. Al-Qur'an sama atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping. Langit itu dijatuhkan berkeping-keping. Jadi ngomong oleh kepingan siji ini kayak bingung hancur. Tapi kita langit itu dijatuhkan berkeping-keping. Terus apa? Sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat. Langit berkeping-keping jalur lain, kita waktu kantor ini, taruh malaikat. Apa? Berhadapan muka dengan kami. Surat Al-Baqarah. Itu yang diminta. Saya diminta itu. Nah, kantor orang bisa Allah waktu para malaikat. Sebab Rasulullah menyampaikan iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Terus Al-Qur'an sama al-yakuna lakabaitun min jufru al-tarqa bersama wa ma waladu ila kulika kata tanajala kulajil alaihi lakis kita berkata. Dan terakhir Pak diminta lagi atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas.
cita-cita iman Baal. Kamu dulu kan menjadi orang yatim, kemudian kamu nikah, yatim tidak punya, terus kamu cerita bahwa cita-cita dolan pada kamu dulu tidak tahu. Dulu Rasul kan Nabi Umi, Nabi yang tidak bisa baca tulisan tangan. Dan bapak-bapak, ibu, orang-orang kuras tadi bila Rasulullah itu tidak punya takon kain emas atau emas. Masa itu dia orang kira. Saat itu tidak. Itu kalau kain emas atau maupun kain emas atau putih yang tapi dia minta itu kalau memang kamu bisa Allah, minta itu. Terus apa lagi? Ini Pak. Atau kamu naik ke langit. Dalam kata itu dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu sebelum kamu diberi kitab dan saya bisa membaca. Ini Pak, dan terakhir, pancen utusan Allah, jangan orang punya Allah begitu banyak yang lagi. Jangan lupa, utusan yang lagi, pancen utusannya Allah. Dan aku juga percaya nek kowe nggawa pelan. Bapak-bapak itu inilah maka akhirnya Rasulullah diberikan yang menyenangkan apa? Isra Mi'raj, dimirajkan betul naik ke langit 1 dan 7. Wallahu a'lam namanya. Al-Sabtu itu gimana itu ada yang mengatakan planet-planet, ada yang mengatakan ini dulunya ini Allahu a'lam. Tapi dalam kata itu langit satu Jibril membuka. Assalamualaikum, siapa saya Jibril, bersama siapa Muhammad. Apa dia disuruh menghadap kepada Tuhan? Ya, akhirnya dibuka. Lagi naik lagi, terus apa? Siapa? Saya Jibril. Dengan siapa ini? Dengan Muhammad. Apa dia disuruh menghadap Tuhan? Ya, akhirnya itu terus begitu. Akhirnya sampai apa? Sebelum Sidratil Muntaha. Sampai menghadap kepada Allah, malaikat Jibril. Saya tidak mampu Rasulullah. Saya tidak mampu. Kamu sendiri saja menghadap kepada Allah. Maka akhirnya bapak-bapak ibu pada waktu menghadap kepada Allah itu Allah Rasul menyampaikan at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Karena Rasulullah menyampaikan itu akhirnya Allah bilang assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Allah memberikan keselamatan bagimu wahai Nabi, rahmat dan barakah Allah. Itu yang disampaikan oleh Allah. Jadi Rasul dalam itu sudah ada. Rasulullah memang seorang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah umat. Bukan dia yang senang, tapi bagaimana supaya umatnya senang. Maka dia minta
Assalamualaikum ya Allah, keselamatan bagi saya wa bagi ibadillahi sholihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang sholih, hamba-Mu yang baik-baik, hamba-Mu yang alihi. Anda dipikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan itu seperti Rasulullah ini. Jadi DPR udah pikir gaji ini itu kan, si pikir bagaimana nah, tapi dia akan mengatakan saya akan wakilnya rakyat, mau menikmati yusrada itu apa lagi. Bedanya teori secara yang beda, tapi kan nikmat bisa wakil, karena dia wakil. Iya, loh, tapi Rasulullah itu Pak, yang disampaikan dialog antara Allah dengan Rasulullah itu. Pada waktu kita sholat membaca tasawuf, maka mengapa kita itu kalau sholat boleh tapi diatur yang tiga jari tiga itu harus di apa? Digenggam, terus yang telunjuk diangkat, terus ini membuat angka 5. Ini tasawuf kita yakin pada Allah Subhanahu. Mulai oleh ini keyakinannya seperti itu. Maka ada ini, maaf saya pernah itu ada teman itu ya, alhamdulillah saya diingatkan, tapi mengingatkannya dengan caranya sungguh saya akui sampai itu apa tasawuf itu benar meter atau meter ya, tasawuf itu benar meter atau meter, artinya dia apa? Menyuruh saya membaca kembali. Karena waktu itu saya rasa tangan saya begini, menyuruh saya membaca kembali. Ternyata yang benar adalah seperti ini. Dan ini dalam hadis itu dimulai sejak awal, bukan asyhadu alla ilaha illallah, bukan sejak awal. Dalam hadis diterangkan atur lebih dulu seperti ini. Ini Pak, maka Rasulullah seperti itu pada Allah. Oleh karena antara Allah dengan Muhammad, Rasulullah seperti itu. Kata Alhamdulillah wassalamu alaikum. Terus Allah assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya malaikat asyhadu alla ilaha illallah, sungguh saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan. Terus dia menerangkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, itulah yang terjadi Allah dengan. Dan apa pada waktu surat Berat itu ternyata apa dalam hadis qudsi itu Rasulullah menerima perintah sholat dan perintah puasa. Jadi perintah sholat dan perintah puasa apanya? Saya baca dalam hadis qudsi itu sholat itu 50 kali sehari semalam. Puasa berapa? 9 bulan. Akhirnya setelah itu awalnya begitu,
bil